Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, pada kali ini kami dari Bawaslu Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan materi dengan topik manajemen perubahan dan kepemimpinan tim untuk pengawasan pemilu yang efektif. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu tim kami dari Nusa Tenggara Barat. Bisa nih. Ini kan? Oh. Saifuddin, Ria Bukti, kemudian Suhardi. Beliau Kordip Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke topik kita. Tapi sebelum itu ingin saya sampaikan bahwa semua kita memahami bahwa pemilu tak itu merupakan proses pemilu yang besar ya, yang melibatkan banyak sumber daya, dinamika sosial, kemudian banyak tantangan ya, tantangan di lapangan. Nah, kompleksitas ini ya menuntut Bawaslu dan jajarannya, termasuk Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mampu beradaptasi, memperbaiki diri, kemudian memberikan penguatan pada kelembagaan. Dalam konteks ini, manajemen perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Perubahan itu bukan hanya pada cara kita bekerja, tapi juga bagaimana membangun pola pikir perubahan, termasuk juga budaya organisasi, kemudian kemampuan kita untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan begitu cepat. Semisal digitalisasi pengawasan, kemudian di lapangan ada tantangan-tantangan terkait dengan netralitas dan lain sebagainya. Itu butuh kemudian respon yang baik dan cepat dari kita. Di samping itu juga Bapak Ibu sekalian dan teman-teman baik yang ada di sini maupun virtual, bahwa kepemimpinan tim itu menjadi kata kunci ya untuk bagaimana pengawasan menjadi lebih efektif, lebih bagus. Karena di lapangan acap kali, Bapak Ibu, acap kali mereka atau kita semua itu berada dalam situasi kerja dengan tekanan yang sangat tinggi. Juga kadang kita berada dalam kondisi-kondisi yang kadang tidak menentu ya. Maka dibutuhkan pemimpin tim yang mampu menggerakkan, memberikan motivasi kepada tim untuk bisa bekerja, apalagi menguatkan semangat mereka, termasuk menjamin integritas dan pelaksanaan kerja-kerja pengawasan sesuai dengan prinsip profesional dan berintegritas. Bapak Ibu sekalian, seorang pengawas itu tidak cukup dengan hanya memahami aturan ya. Karena kadang di lapangan itu banyak hal-hal yang di luar prediksi kita. Ada misalnya tumbang tindih aturan, ada juga aturan-aturan baru membuat kita harus bisa merefleksikan, harus bisa memahami dan kemudian mengambil tindakan-tindakan. Nah, karena itu juga harus mampu seorang pemimpin itu untuk membangun ya, mengawal agar kerja-kerja tim ini bisa melewati masa-masa sisi tantangan baru. Karena itu dua hal, manajemen perubahan dan kepemimpinan tim merupakan dua kata kunci, dua kompetensi kunci yang saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Karena tanpa ada kemampuan untuk manajemen perubahan, hal-hal yang ada di lapangan
itu kadang tidak bisa kita cerna dan tidak bisa kita bisa merespon dengan baik. Nah, ini tentu malah akan mengganggu kerja-kerja pengawasan, bahkan barangkali pada level tertentu kerja-kerja itu akan menjadi dipertanyakan. Lantas apa pentingnya mempelajari manajemen perubahan dan kepemimpinan tim dalam pengawasan pemilu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa pengawasan itu tidak hanya ditentukan oleh pemahaman regulasi. Kalau hanya kita mentok, hanya berpikir tentang yang harus kita lakukan adalah bagaimana bisa memahami regulasi, misalnya. Itu tanpa ada tambahan soft skill lainnya, gitu. Dalam hal ini kepemimpinan tim. Maka itu tadi banyak ketimpangan-ketimpangan, ada yang malah mengganggu. Karena tidak semua saya yakin teman-teman ketika berhadapan di lapangan itu tidak semua apa yang muncul di hadapan kita itu sudah diatur di regulasi. Tidak bisa kita berharap menunggu instruksi dan lain, harus ada kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Bahkan tadi dalam kondisi-kondisi yang misalnya ada tekanan-tekanan sosial, itu seorang pemimpin bisa mampu memberikan motivasi dan menjaga mereka agar netralitas dan integritas mereka itu tetap terjaga. Manajemen perubahan, nah, itu merupakan pendekatan terstruktur untuk membantu organisasi dan individu bertransisi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Manajemen perubahan melibatkan upaya terencana untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan proses kerja agar lebih efektif dan efisien. Ini sederhananya begini, manajemen perubahan itu dengan segala daya upaya yang kita berikan secara terencana tentunya, ada jelas ukurannya dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa baik itu individu maupun organisasi itu bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan adaptif. Ya, efektif ya tujuannya tercapai, efisien tidak kemudian untuk hal-hal yang terkecil bahkan itu kita membuang waktu yang sangat banyak gitu. Nah, adaptif tadi harus mampu menangkap perubahannya. Tapi bukan hanya kita menangkap perubahan, kita mengikuti perubahan, tapi kita harus mampu juga memberikan inovasi-inovasi sebagai bentuk perubahan itu. Apa yang kita lakukan hari ini tentu sudah merupakan refleksi dari apa yang kita lakukan. Kalau saya membaca modulnya Bawaslu itu, sebenarnya kegiatan kita hari ini itu karena refleksi atau evaluasi ternyata kemampuan kita gitu dalam merespon tantangan itu masih tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Karena itu perlu di-upgrading terus. Ada dua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada dua seorang tokoh yang memberikan teori tentang perubahan dan kepemimpinan. Ada John Kotter ya, terkenal dengan 8 langkah perubahan ya. Dia ini dosen Harvard kalau nggak salah, dosen Harvard. Mengatakan bahwa perubahan itu langkah-langkah yang harus dilakukan, ciptakan rasa urgensi. Artinya apa? Menciptakan bahwa kondisi yang kita lakukan yang kita alami saat ini berada dalam kondisi yang barangkali kritis, perlu kemudian kita jadi lebih baik. Nah, untuk mencapai rasa urgensi ini perlu pendalaman analisis terhadap apa kekurangan-kekurangan kita, apa hambatan-hambatan kita, dan peluang perubahan yang ingin kita capai gitu. Ini menciptakan rasa urgensi. Kemudian membentuk koalisi pemimpin perubahan. Bahwa perubahan itu tidak bisa sendiri dilakukan gitu. Harus bisa bersama-sama. Lebih banyak orang yang bisa kita rajut, bisa kita ajak untuk
mendiskusikan dan menciptakan, memproyeksikan perubahan itu menjadi lebih baik. Nah, kalau di lingkungan organisasi kita, ada banyak divisi-divisi, ada banyak bidang-bidang yang kalau kita ajak untuk bekerja sama, untuk bersama-sama memberikan arah kepemimpinan untuk perubahan, maka itu menjadi lebih baik. Kemudian merumuskan visi perubahan. Visi perubahan. Nah, kita harus jelas ini, harus jelas. Kita punya visi, visi itu membayangkan bahwa kita berada dalam kondisi ideal. Ke depan itu seperti apa gitu. Nah, kondisi ideal ini harus kemudian kita komunikasikan agar nantinya tidak ada resistensi yang tidak perlu ya. Karena itu ketika kita mengajak koalisi membangun visi, maka kita harus memberikan arahan, tujuan kita seperti apa, kondisi kita seperti apa, dampak yang kita ingin harapkan nanti ketika berada dalam kondisi seperti itu seperti apa. Itu harus betul-betul bisa kita komunikasikan sehingga ada pemahaman. Karena ada pemahaman, maka kemungkinan akan lebih mudah untuk menggerakkan hati mereka, orang-orang yang kita inginkan untuk ajak pada perubahan, untuk melakukan perubahan. Kemudian menciptakan kemenangan jangka pendek. Kadang kemenangan-kemenangan kecil itu penting. Kemenangan-kemenangan kecil itu bisa memicu suatu keyakinan bahwa perubahan besar itu bukan sesuatu yang mustahil bisa kita ciptakan. Karena itu, ya enggak usah dulu langsung loncat ke hal-hal yang besar yang kita ingin upayakan. Kita mulai dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil ini akan tercipta momentum bahwa ini bisa kita lakukan. Maka tidak mustahil hal-hal yang besar, perubahan-perubahan yang besar yang sudah menjadi visi kita itu bisa tercapai. Kemudian membangun momentum, itu sudah tadi. Kemudian pengukuhan perubahan. Dari semua yang sudah kita lakukan, maka menjadi hal yang akan sia-sia kalau kita tidak, kalau bahasanya tadi menginjeksi perubahan itu, menaruh chip, kalau bahasanya tadi chip, sehingga perubahan itu menjadi sesuatu yang memang menjadi rujukan ya, keinginan untuk selalu. Karena sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa perubahan suatu keniscayaan. Kalau kita tidak mampu untuk mengelola perubahan itu, maka menjadi kita yang akan terbawa oleh perubahan. Kemudian kalau Kurt Lewin ya, tahapan meliputi unfreezing, mencarikan situasi lama. Ini pada pokoknya sama ya. Kita harus memberikan kesan kepada semua lingkaran kita tidak nyaman, bahwa kondisi itu tidak stabil, bahwa kondisi kita, bahwa kondisi kita ini perlu kemudian kita rubah. Nah, setelah kita melakukan perubahan, nah Chingy ini melakukan perubahannya. Perubahan itu step demi step, selangkah demi selangkah. Kemudian refocusing, menstabilkan kembali kondisi yang baru, tapi mengendapkan ya, mengendapkan kemudian menjadikan sesuatu yang itu menjadi bagian dari budaya organisasi. Nah, untuk mencapai itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Ada prinsip dasar manajemen perubahan, kejelasan visi. Nah, visi tadi sudah saya sampaikan bahwa mesti harus jelas. Bagaimana kita bisa menggerakkan orang untuk bersama-sama melakukan perubahan kalau mereka tidak ada pemahaman terhadap perubahan yang kita arahkan. Karena itu harus jelas visinya. Kemudian komunikasi intensif. Dari kejelasan visi itu tadi, terus kita gaungkan, suarakan, sehingga semua pihak tadi, semua orang yang terlibat dalam perubahan itu, yang kita inginkan itu bisa terus bisa melakukan prosedur, terus bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kemudian partisipasi pemangku kepentingan. Kemudian pengelolaan resistensi, evaluasi berkelanjutan. Saya agak percepat saja ya. Kemudian faktor pemicu tantangan dalam mengelola perubahan dalam pengawasan pemilu. Perubahan regulasi ini seringkali menjadi persoalan ya.
persoalan oleh kita. Gitu. Dulu kita membayangkan bahwa ketika di pilkada kita memberikan rekomendasi, kita sudah capek-capek melakukan analisa, kajian, kemudian kita memberikan rekomendasi. Yang dilakukan oleh KPU apa? Dia melakukan kajian lagi. Nah, apa yang kita sampaikan tuh belum tentu kemudian diakomodir karena dia punya pertimbangan-pertimbangan lain berdasarkan kajian-kajian mereka gitu. Tapi berdasarkan putusan MK 104 itu sekarang regulasi menyatakan bahwa rekomendasi itu harus dimaknai kemudian sebagai putusan yang mengikat. Mau tidak mau Bawaslu KPU harus melakukan. Kemudian perkembangan teknologi ini juga bisa memacu perubahan ya. Dan tentu tantangannya bagi Bawaslu bagaimana kemudian jangan sampai KPU misalnya sudah sudah mapan dengan teknologinya gitu. Ada Sirekap, ada Silok, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak memahami itu. Sehingga ketika kita tidak memahami pola kerja seperti itu, bagaimana kemudian kemampuan kita untuk mengawas? Nah, kira-kira itu tantangannya yang harus diselesaikan. Kemudian dinamika SDM, situasi sosial politik. Strategi adaptasi, kesiapan kelembagaan dalam menghadapi perubahan, perencanaan perubahan. Kemudian manajemen resistensi, penguatan kapasitas, kesiapan sistem struktur, monitoring dan evaluasi. Manajemen resistensi itu caranya sederhana sebenarnya gitu. Meskipun tentu ketika dipraktekkan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Gitu. Kita libatkan semua pihak, stakeholder dan orang-orang yang kemudian bersinggungan langsung dengan perubahan yang kita inginkan untuk bersama-sama kemudian kita menyusun agenda dan pengawasan dan lain sebagainya. Kemudian penguatan kapasitas, tentu kalau tidak ada penguatan kapasitas, misalnya dengan kita berdiri sekarang ini, saya berdiri sekarang ini bagian dari penguatan kapasitas, paling tidak bagi diri saya sendiri. Dan juga nanti insya Allah bisa apa yang dilakukan oleh Bawaslu RI saat ini bisa saya lakukan nanti di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesiapan sistem struktur, monitoring dan evaluasi. Semua apa yang kita lakukan ini kalau tidak dimonitoring dan dievaluasi maka sia-sia gitu. Karena monitoring itu memastikan bahwa apa yang menjadi agenda besar kita, visi kita itu bisa berjalan. Kalau ada tantangan, rintangan di situ, maka ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Bisa lakukan hal-hal strategis itu. Itu bagian dari monitoring dan evaluasi. Baik, untuk selanjutnya kepemimpinan tim dan evaluasi dalam pengawasan pemilu akan disampaikan oleh sahabat saya, Ria Budiarti. Silakan. Baik, mohon izin para juri dan tamu yang hadir untuk melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya otoriter. Di sini menekankan pimpinan mengambil keputusan secara terpusat dan tim di dalam grup tersebut mengikuti instruksi dari pimpinan. Hal ini dapat dicontohkan sebagai misalnya terjadi pada saat situasi krisis di mana dibutuhkan keputusan yang cepat dari pimpinan dan tim harus mengikuti instruksi dari pimpinan. Sebagai salah satu contoh, di salah satu kabupaten kami, salah satu oknum pengawas pernah melakukan infeksi dadakan, langsung menerobos ke salah satu rumah warga. Jadi kami di provinsi, pimpinan kami yang mengetahui hal tersebut langsung menginstruksikan mundur dan mengarahkan untuk melakukan pleno terlebih dahulu agar proses pengawasan dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kemudian ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah bagaimana seorang pemimpin mengajak tim bermusyawarah untuk bagaimana menentukan fokus apa yang harus kita lakukan bersama. Biasanya ini terjadi dalam situasi rutin, yaitu saat rapat bersama. Kemudian ada kepemimpinan transformasional. Izin para juri dan para hadirin boleh mungkin melihat tayangan video.
Oke, kegiatan Bawaslu Mengajar telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi NTB. Hal ini diinisiasi oleh pimpinan kami, di mana kami telah melakukan audiensi dengan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan itu di tanggal 12 Oktober. Jadi sampai saat ini kami Bawaslu NTB telah melaksanakan kegiatan Bawaslu Mengajar sebanyak 5 kali di 5 titik. Kemudian ada kepemimpinan transaksional. Jadi kepemimpinan ini menekankan bagaimana seorang pemimpin memberi reward kepada staf yang atau kepada tim yang melaksanakan tugas secara baik dan sanksi berupa teguran kepada staf yang atau tim yang melaksanakan tugas tidak maksimal. Kemudian ada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan ini fleksibel tergantung dari situasi yang sedang terjadi. Oke, saya percepat. Jadi dalam gaya kepemimpinan juga ada peran pimpinan atau ketua tim pengawas pemilu. Yang pertama adalah koordinator tim. Pimpinan yang baik adalah pimpinan yang mengetahui SDM dari timnya. Tidak semua SDM memiliki kemampuan yang sama. Ada yang ahli dalam bidang analisis, ada yang ahli dalam pengawasan di lapangan. Nah, jadi di situ adalah tugas koordinator tim yang mengetahui potensi dari timnya sehingga tugas pengawasan terkelola dengan baik. Kemudian ada pelatih atau mentor. Jadi di sini ketua tim yang baik adalah ketua tim yang mampu mendorong semua timnya menguasai apa yang perlu diawasi, apa yang perlu penguasaan tugasnya, sehingga semua tim mampu memiliki pemahaman yang merata. Motivator. Bagaimana seorang ketua tim atau pimpinan mampu memberi energi positif kepada timnya sehingga tim mampu semangat dalam melaksanakan kegiatan. Ada juga pengambilan keputusan dan penegakan etika. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menyontohkan etika yang baik dan bagaimana melaksanakan kegiatan atau pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinamika kinerja tim dalam pengawasan pemilu. Jadi seperti yang kita ketahui, struktur Bawaslu terdiri secara hierarkis dan berjenjang, di mana koordinasi dilakukan secara vertikal dan horizontal di semua tingkatan. Bawaslu RI memberi instruksi kepada Bawaslu Provinsi, berkoordinasi dengan KPU, dengan Kejaksaan, dengan Dukcapil, dan Bawaslu Kabupaten Kota menerapkan kembali sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan turunan ke bawah. Kemudian ada komunikasi dua arah seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pimpinan RI misalnya memberikan arahan secara umum, Bawaslu Provinsi melaksanakannya, dan ada feedback dari jajaran di bawahnya, yaitu memberikan laporan sesuai dengan jenjangnya. Konflik internal di dalam lembaga tentu ada konflik. Nah, bagaimana seorang pemimpin mampu menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian ada pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengkomunikasikan secara efektif dan mampu mendelegasikan tugas mengambil keputusan. Jadi selain itu penguatan integritas dan etika kepemimpinan tim pengawas pemilu dibutuhkan untuk menjaga profesional dari tugas-tugas pengawas. Oke, sekian mungkin yang dapat saya paparkan. Saya persilakan kepada presenter ketiga Bapak Suhardi. Cek, makasih. Ini saya dikasih waktu sempit ya, tapi harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Jadi saya nggak ingin membaca seperti PTPS, baca juknis bla bla bla, tapi saya ingin cerita, mengembalikan pikiran kita semua 10 tahun ke belakang. Saya punya pengalaman begini ketika jadi KPU. Karena sebagai penyelenggara pemilu itu harus punya main dari 3 arah. Yang Bawaslu sering menyatakan kalau nggak pernah jadi KPU, itu KPU salah terus dia. Kalau jadi KPU dia bilang, wah Bawaslu itu cari kesalahan. Kalau DKPP, di tengah-tengah dia. Saya pernah disidang sama Pak Saud waktu itu di KPU. Nah, saya ingin membawa main kita dalam perspektif kita sebagai penyelenggara pemilu. Waktu itu Rabu 9 April 2014, jam 17.00, di salah satu TPS di Kecamatan Sekotong, kami ditelepon oleh PPK, Pak ini TPS-nya mau dibakar. Orang sudah bawa parang, polisi sudah siap nembak. Saya respon waktu itu, oke bro, saya ke sana. Sebelum saya ke sana,
saya sudah pelajari dulu kasusnya bahwa ini ada 45 pemilih yang tidak diberikan hak pilihnya karena jam 11 dia datang menyerahkan C pemberitahuan karena di TPS itu ada panggilan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada warga yang meninggal sehingga yang 45 tersebut pergi melayat sampai dia balik kemudian jam 2. Padahal batas untuk orang menyerahkan C pemberitahuan itu adalah jam 1, batas memberitahukannya, bukan batas nyoblosnya jam 1. Nah, waktu itu oleh KPPS akan diberikan dia karena datang jam 2 karena dia sudah menyerahkan sebelum jam 1. Oleh Panwascam waktu itu, bro, itu nggak boleh karena sudah lewat jam 13.00. Nah, atas dasar kasus itu, saya kemudian waktu itu sebagai Kordep datang ke lokasi tersebut dan menyatakan, karena saya lihat situasinya sudah sangat tidak kondusif. Ada orang bawa parang, ada bensin, ada polisi siap dengan senjata. Kalau akan kita jelaskan secara normatif, saya yakin akan kebakar. Sehingga waktu itu yang terlintas di kepala saya adalah ini ada soal hak asasi manusia di mana hak pemilih itu harus dilindungi. Tidak boleh dibatasi oleh alasan prosedural. Meskipun argumentasi prosedural saya waktu itu bahwa karena jam 1 itu adalah batas akhir menyerahkan C pemberitahuan, bukan batas akhir pencoblosan. Sehingga demi hukum seharusnya ketika dia datang jam 2 itu harus diakomodir. Dan alhamdulillah waktu itu saya putuskan bersama waktu kawan saya Pak Umar, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak diberi mencoblos besok, coblos mata saya bilang. Dan tepuk tangan. Apa yang terbayang dalam pandangan saya, ini melanggar prosedur. Tidak boleh ada pencoblosan setelah tanggal Rebo 9 April 2014. Tapi saya ambil keputusan itu. Karena yang saya bayangkan lebih baik melindungi hak pilih. Hak pilih dari warga bangsa ini dibanding kita harus terjebak dengan hal prosedural. Dan untuk itu alhamdulillah di insting saya waktu itu saya curiganya wah ini pemilih ini pasti dimobilisasi. Pasti karena ada caleg yang kalah. Tetapi kenyataannya kecurigaan saya itu tidak terbukti. Setelah dilakukan pencoblosan hari Kamis ternyata suara pemilih itu dia hampir ke semua partai politik. Artinya suuzon saya sebagai penyelenggara pemilu kalau pemilih ini dimobilisasi ternyata nggak terbukti. Dan alhamdulillah juga tidak ada yang komplain. Aparat hampir mau cium kaki saya karena mereka kalau itu dirusak mereka akan nembak. Nah menurut saya secara teoritik begini ini kalau saya akan baca tidak akan masuk. Karena kami sebagai penyelenggara pemilu sudah hampir 20 tahun mulai dari PPK, KPU, terus di Bawaslu. Saya tidak pandai untuk menarasikan itu, tapi saya pandai bercerita. Karena kita ingin mendengar cerita. Sehingga kita membuat teori dari cerita tersebut. Nah itulah yang saya bayangkan, kalau menurut saya juga dalam posisi belajar hari ini, cerita-cerita seperti itu harusnya bisa menjadi catatan yang baik. Tentu teman-teman yang belum pernah sebagai Bawaslu atau belum pernah sebagai KPU harus punya mind yang inherent, yang utuh. Jangan sampai kemudian ujuk-ujuk dia jadi Bawaslu, KPU itu keliru bro katanya. Atau sebaliknya. Nah ini yang gak terjadi. Jadi menurut saya sebagai penyelenggara pemilu, jadi pemimpin penyelenggara pemilu itu tidak boleh mindsetnya ada dikotomi KPU Bawaslu. Itu harus hilang. Kalau itu masih ada maka Anda masih haram jadi penyelenggara pemilu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya, Ibu Dr. Ida Budiati. Ini tokoh panutan saya sampai sekarang. Kemudian Pak Kiai Said, Pendeta Said, Pak Nelson, ini sahabat lama semuanya, para narasumber dan juga pimpinan Bawaslu RI, Pak Roy, dan teman-teman dari Bawaslu 13 provinsi ya. Saya sudah lama tidak bicara Bawaslu, Pak. Mungkin saya akan coba refleksi kembali bagaimana Bawaslu ke depan dalam konteks perubahan dan konteks kepemimpinan. Saya masih merasakan bahwa Bawaslu ini masih penting.
masih diperlukan dalam proses demokrasi, dalam proses mewujudkan keadilan dan transparansi pelaksanaan pemilu. Saya tetap itu mempertegas. Tapi saya ingin pemilu tahun 2029 harus melakukan perubahan total. Saya tidak akan bicara soal teknis, soal laporan, soal politik uang, soal tata bengek internal Bawaslu, tetapi saya melihat bahwa Bawaslu ini memang perlu perubahan total. Saya ingat Bawaslu saya kalau terinspirasi Bawaslu ini adalah Bawaslu di Korea Selatan. Korea Selatan itu Bawaslunya adalah menurut saya terkuat di dunia. Dia tidak ada Bawaslu, namanya bukan Bawaslu, tapi Bawaslu, KPU, DKPP gabung jadi satu. Namanya National Election Commission. Tetapi Bawaslu di Korea Selatan itu sejajar dengan Mahkamah Agung. Sejajar. Jadi keberaniannya hampir sama dengan Mahkamah Agung. Bahkan anggota Bawaslunya dipilih oleh Mahkamah Agung. Ini yang menariknya. Jadi di Korea Selatan itu Bawaslunya adalah Bawaslu Konstitusi. Bukan Bawaslu Undang-Undang, bukan Bawaslu PP, tapi Bawaslu Konstitusi. Oleh karena itu saya melihat perjalanan Bawaslu yang cukup panjang ini, saya kira perlu ada perubahan total. Tetapi paradoks yang terjadi di Indonesia, peraturan Bawaslu itu disusun oleh peserta pemilu. Bawaslu mengawasi peserta pemilu. Jadi Bawaslu itu subordinasi peserta pemilu sebenarnya. Bawaslu itu subordinasi di bawah partai. Ini menurut saya paradoks regulasi, Pak Nelson. Bagaimana mungkin Bawaslu melakukan pengawasan padahal dia patronnya adalah partai. Yang memilih orang Bawaslu adalah orang partai. Nggak usah. Jadi saya melihat bahwa kalau Bawaslu ini masih subordinasi dari partai, subordinasi dari DPR, saya pesimis kalau Bawaslu ke depan akan terjadi perubahan. Saya berani mengatakan ini karena ada Bu Ida. Bu Ida ini contoh bagi saya, leadershipnya cukup bagus, satu-satunya komisi owner yang berani melawan DPR ini Bu Ida. Masih ingat Bu Ida ya? Kalau ketika, nah ini salah satu risikonya dia tidak terpilih jadi KPU lagi. Oleh karena itu ke depan, saya menginginkan leadership kepemimpinan di Bawaslu itu, yang paling penting adalah, ini bukan saya kebetulan dari DKPP, tetapi yang paling penting adalah integritas. Itu menurut saya. Kalau tidak terjadi integritas, misal terjadi sekarang adalah low integrity election, sangat rendah sekali. Saya yakin Bawaslu tidak akan punya kekuatan politik. Saya ingin Bawaslu itu punya kekuatan politik. Bawaslu itu disegani. Bawaslu itu betul-betul diperhitungkan. Bawaslu itu benar-benar orang yang ditakuti. Ya kan? Nah, saya menginginkan Bawaslu ke depan itu pertama adalah pemimpinnya atau lembaganya harus independen, mandiri. Setahu saya di undang-undang sudah ada itu. Ya kan? Tetapi saya melihat independensia Bawaslu-nya masih belum ditegakkan. Masih tergantung kepada partai politik, masih tergantung kepada DPR,
masih tergantung kepada tokoh-tokoh politik, ya kan? Jadi kalau Bawaslu tidak independen, kinerjanya bisa kita lihat seperti apa kinerja dari Bawaslu tersebut. Kemudian yang kedua, saya ingin pemimpin masa depan Bawaslu itu adalah pemimpin yang berani. Terakhir ini saya terinspirasi dengan salah seorang menteri keuangan. Saya bukan orang yang menteri keuangan, bukan blok dia. Tetapi saya melihat corak Perbahaya ini, dia mampu berani mengungkap hal-hal sensitif. Dirjen pajak lah diungkapnya, Dirjen Bea Cukai lah diungkapnya, masalah tambang lah diungkapnya, masalah Freeport lah diungkapnya. Keberanian pemimpin inilah sebenarnya yang menjadi harapan masyarakat. Masyarakat sekarang ini ekspektasi terhadap Bawaslu itu tinggi sekali, tinggi loh. Ekspektasi terhadap lembaga pemerintah juga cukup tinggi. Nah, bagaimana merespon harapan masyarakat terhadap Bawaslu yang harapannya cukup tinggi. Jadi di samping ada integritas, di samping itu juga perlu ada keberanian. Dua itu saya kira itu harus betul-betul menjadi tolak ukur. Kalau pemimpinnya asal selamat Pak ya. Asal selamat. Saya yakin tidak akan banyak perubahan. Ini saya kira yang dua itu yang paling penting. Yang ketiga, saya ingin Bawaslu fokusnya ke eksternal, bukan ke internal. Internal itu urusan sekjen lah. Eksternal itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Bawaslu itu penting. Bawaslu itu adalah lembaga pemilu yang paling penting. Jadi memberikan motivasi. Tadi saya dengar presentasi tadi ada pengawasan partisipatif. Saya setuju. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Saya maksud itu adalah Bawaslu mampu mewujudkan komunitas pemilu yang berintegritas. Saya teringat peristiwa 21 Agustus sampai 25 Agustus, salah seorang adik kelas saya, Silvana, yang dari Kanada, dengan caranya tersendiri menggunakan medsos, mampu menggerakkan komunitas di Indonesia. Dengan berapa hari saja. Mampu menggerakkan tokoh-tokoh semuanya, sehingga fans clubnya Silvana itu luar biasa. Saya ingin Bawaslu mewujudkan tokoh-tokoh seperti itu. Tokoh-tokoh yang ingin sama-sama Bawaslu, ayo kita sama-sama mewujudkan pemilu yang adil, berintegritas, dan lebih demokratis. Jadi tugas Bawaslu secara eksternal, ini tugas pemimpin ya, komisioner ya, adalah mewujudkan komunitas pemilu itu. Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan komunitas partisipatif tadi. Tapi kalau menggunakan term digitalisasi, saya kira perlu dibutuhkan, saya tidak tahu tokoh dari mana aja, tetapi adalah benar-benar tokoh yang betul-betul memiliki komitmen untuk melaksanakan pengawasan. Kalau misalnya ada nanti pemilu tahun 2029, tokoh seperti Silvana atau tokoh-tokoh siapa lagi, saya yakin politik uang, saya yakin intervensi, saya yakin juga campur tangan, itu orang akan agak takut. Kalau benar-benar muncul tokoh-tokoh dan kalau perlu, ya kan? Ya Bawaslu itu punya fans Bawaslu, fans ya. Fans dari Pak Said, dari Kepri, ada fans lah. Sekarang ini bukan fans ini. Orang mencurigai Bawaslu. Yang terjadi bukan pro Bawaslu, tapi mencurigakan Bawaslu ini sudah bekerja benar atau tidak. Ya kan? Misalnya ada laporan, apakah ditindaklanjuti, ada politik uang, juga apakah ditindaklanjuti. Saya kira proses-proses mengedukasi masyarakat itu penting.
Jadi tugas pemimpin, komisioner Bawaslu ke depan tuh harus eksternal. Tak usah di dalam lah. Di dalam tuh urusan sekjen saja. Urusan Pak Ferdinand lah. Tapi urusan keluar itu tugas komisioner. Bagaimana menjalin komunitas yang pro pemilu yang betul-betul berjalan fair. Ini saya kira penting. Tetapi internal, saya menginginkan mungkin nggak Bawaslu itu membuat sistem baru. Sistem whistleblowing, laporan dari dalam. Yang melaporkan temannya, melaporkan atasannya, melaporkan siapa saja tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Whistleblowing ini saya kira sudah banyak dilakukan di beberapa kementerian yang melaporkan kepada atasannya, melaporkan ke pihak tertentu terjadi kesalahan. Nah, oleh karena itu, saya juga ingin Bawaslu itu biasanya sebelum pemilu menilai adanya mana kabupaten provinsi yang rawan. Saya ingin juga Bawaslu itu setiap tahun punya indeks integritas internal. Jadi bukan hanya sekedar DKPP yang menilai Bawaslu, atau DKPP yang menilai KPU, tetapi Bawaslu harus menilai diri dia sendiri, yaitu menggunakan indeks integritas Bawaslu. Saya kira kalau indeks integritas Bawaslu itu terjadi, ini adalah apa yang tadi disampaikan saya lupa, ini adalah proses pencegahan. Jangan sampai indeksnya rendah masih dipertahankan. Sampai indeksnya yang paling tinggi, dia wajib maju mutasi. Jadi kalau indeks integritas ini berjalan dengan baik, saya kira itu salah satu proses pencegahan munculnya aparat Bawaslu, munculnya kepemimpinan Bawaslu dari provinsi sampai ke TPS, itu betul-betul berintegritas. Dan itu tahunan. Ya anggap saja Bawaslu report, Bawaslu annual, rapor Bawaslu tahunan tentang integritas. Karena kalau mengharapkan DKPP itu uangnya kecil. Setahu saya baru sekali melakukan indeks itu. Ya kan, cukup bagus. Tapi kalau internal Bawaslu melakukan penilaian integritas, saya kira itu menarik. Di samping tadi berkaitan dengan whistleblowing, ada keberanian pemimpin, ayo laporkan sama-sama. Kalau itu semuanya dilakukan, orang jadi takut. Misalnya ada yang main uang, laporkan. Saling melapor tidak apa, asal tujuannya positif. Nah, ketakutan-ketakutan itu tidak ada. Yang terjadi adalah mafia. Kolaborasi. Mafia internal, geng Bawaslu, kelompok ini, itu bisa lihat dari kultur dia ngopinya sama siapa? Jam berapa? Ya kan? Itu bisa dilihat. Jadi kalau blowing system itu dilakukan, itu mafianya akan hilang. Karena di mana-mana itu ada mafia. Sekarang ini saya prihatin sekali, di DKPP pun juga ada mafia. Ada mafia sekarang. Ya kan? Mengerikan itu tuh. Jadi saya mohon maaf, saya tidak menghargai DKPP sekarang. Saya menghargai Bu Ida lah, yang sudah memecat orang Medan. Ini menurut saya salah satu hal yang paling penting. Jadi keberanian, integritas, whistleblowing itu diperlukan sekali. Nah, oleh karena itu Bawaslu itu harus menjadi kekuatan politik. Mengalahkan KPU, mengalahkan Kemendagri. Nah, kita aja anggaran dari Kemendagri Bu ya, jadi sulit. Saya pingin Bawaslu ke depan itu ya setara ketua PBNU lah, atau ketua Muhammadiyah lah, setara apanya ya, kekuatannya itu loh. Jadi dia kalau datang ke DPR itu nggak nunduk-nunduk. Datang rapat di Komisi 2, nunduk-nunduk. Saya pinginnya tokoh seperti itu. Oleh karena itu kuncinya adalah rekrutmen. Saya tadi pagi berpikir gimana rekrutmennya, ya kan? Ya yang paling penting panselnya juga harus berani. Kalau panselnya bisa dibayar, ya percuma. Kalau rekrutmen sekarang saya prihatin lah.
Saya tidak akan banyak cerita lah, itu aibnya Bawaslu. Saya tidak punya hak untuk menceritakan itu. Tetapi rekrutmen Bawaslu itu dari atas sampai bawah itu betul-betul dinilai oleh masyarakat. Jadi tim panselnya harus mengajak komunitas-komunitas pro Bawaslu. Jadi yang ngontrol tim pansel adalah komunitas tadi. Kalau komunitas itu sudah muncul di mana-mana, pansel nggak berani. Ini pansel kapanpun juga bisa berubah nilainya. Tergantung telepon dari Bawaslu RI. Harus masuk ini, repot, ya kan? Belum lagi rekrutmennya masih berwarna pelangi. Saya nggak ada masalah warna pelangi. Mau merah kek, mau hijau kek, kuning kek, putih kek, saya nggak ada masalah. Tetapi yang dipilih itu adalah orang yang berani. Yang berani menyatakan bahwa Bawaslu itu ada kesalahannya apa. Terbuka. Kalau itu semuanya, saya ingin Bawaslu itu bukan didukung oleh DPR, tapi didukung oleh rakyat. Jadi kekuatan politik itulah yang paling penting menjadikan politik, sehingga pemimpinnya betul-betul disegani. Jangan sampai ke Senayan, Bu Ida ya, nunduk-nunduk gitu. Ya saya juga nunduk-nunduk dulu sih, waktu di KPP. Ya kan? Ya nunduk-nunduk saya kan hormat lah sama wakil rakyat kan. Tapi gayanya itu, stylenya itu, seperti itulah. Seperti ketua PBNU lah. Seperti ketua Muhammadiyah, seperti siapa ketua pendeta sekarang Pak Said? Apa? Pak siapa? Pak Jeki. Nah, Pak ya, tapi seperti gaya-gaya pendeta gitu lah. Disegani. Disegani oleh masyarakat sehingga orang Komisi 2 itu mau telepon segan. Gak berani, wah ketuanya berintegritas nih, ketuanya benar-benar berwibawa, gak berani apa-apa. Nah sekarang ini yang dicari ketua Bawaslu itu adalah tokoh seperti itu. Kalau bisa anggota komisinya juga seperti itu juga. Saya tidak tahu apakah dari tokoh agama, Pak Nelson, saya tidak tahu, ya kan. Saya nggak tahu apakah harus direset semuanya, apa ya, reset istilahnya. Reset ya. Yang sekarang mulai diperudam, mulai gaungkan itu. Tetapi kuncinya menurut saya adalah integritas, keberanian, ya kan? Menjadi disegani dan menjadi kekuatan politik. Ya nyanyi-nyanyi seperti parpol lah kekuatannya. Berani banget. Saya masih, ya saya katakan saya mengulangi lagi, gaya Perbaya. Saya suka gaya Perbaya, walaupun saya nggak kenal. Dia berani mengungkapkan semua satu-satu. Satu-satu loh. Freeport itu masalah sensitif, dia buka semuanya. Pajak, selama ini dilindungi oleh penegak hukum. Biaya cukai, ya kan? Ya pingin saya ketua Bawaslu-nya itu loh, wah ini udah dia melakukan terbuka, ya kan? Terbuka menyatakan kesalahan diri sendiri. Ini saya kira yang harus dicari. Kalau tidak seperti itu, saya yakin Bawaslu akan mengulangi dosa yang sama. Kalau dosa berulang-ulang, itu tanggung jawab kita semuanya. Saya kira itu semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi terkait dengan teori-teori yang disampaikan tadi, saya hanya ingin minta penjelasan dari rekan-rekan terkait dengan adanya perubahan regulasi dikaitkan dengan tahapan yang sedang berjalan. Bagaimana untuk menyikapi hal itu kepada jajaran di bawah, ya kan? Nah itu, jadi tadi kalau teman-teman ceritakan sangat lengkap, tapi saya lebih pada itu tadi bagaimana untuk menyikapi terkait dengan manajemen untuk mengelola jajaran pengawas di bawah terkait dengan perubahan regulasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penjelasan presenter ketiga, putusan DKPP seperti apa terkait dengan tindakan saudara dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan itu pleno ya, apakah itu diambil dalam pleno atau keputusan sepihak oleh saudara presenter. Itu aja dua hal saja. Terima kasih. Iya, baik. Jadi bukan lagi barang baru di Bawaslu ini
sempat muncul sebuah fakta seolah-olah ada 2 kamar. Sebagaimana juga tadi disinggung oleh Pak Doktor dalam materinya. Ada kamar pimpinan, ada kamar Bawaslu. Saya minta pengalaman empirik teman-teman di NTB menjelaskan apakah pernah punya case seperti ini, dinamika seperti ini, dan bagaimana pola manajerial yang dipakai untuk menyelesaikan fakta ini. Terima kasih. Teman-teman semua, karena tadi waktu saya banyak diambil, saya jadi apa? Pertama, mudah-mudahan detik ini saya juga belajar ya, kita semua. Saya ingin mengkonfirmasi bahwa dalam kasus yang tadi saya melanggar norma dan melindungi hak sipol yang dilindungi oleh Duham ya. Saya otak saya waktu itu. Kalaupun saya akan di DKPP, alhamdulillah gitu. Tapi ternyata saat itu enggak ada. Kami dorong, koreksi kami, bahkan di Mahkamah Konstitusi enggak ada barang itu. Karena semua mengamini. Nah, maksud saya yang ingin saya sampaikan sebenarnya, benar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Alpitra Salam, bahwa tidak hanya cukup pengetahuan dari regulasi, tapi kita paling tidak harus punya, bukan sedikit ya, kita hibahkan sudah diri kita, kita berani gitu. Karena semua pekerjaan itu beresiko. Dagang cilok itu resiko nggak laku dagangannya. Jangan kan kita yang digaji APBN, sangat punya. Tapi kalau kita nggak berani nanggung resiko, saya yakin pemilu kita akan normatif prosedural saja. Wah siap gitu-gitu aja. Nah menurut saya, hal-hal seperti itu, apalagi kita sebagai pengawas, saya membayangkan, bro, pengawas ini, saya sering mengkritik, kalau Bawaslu tegas, nggak akan ada korupsi politik. Masalahnya, kita sebagai Bawaslu tidak cukup punya nyali itu untuk melakukan penegakan hukum pemilu. Oke, kita lihat di lapangan, ketika ada sentra Gakumdu, Bawaslu itu hanya akhirnya jadi legitimator itu. Wah ini normanya nggak terpenuhi, unsurnya nggak terpenuhi, akhirnya diam barang. Nyata-nyata kok orang bagi uang, ini barangnya, ini saksinya, udah nggak terpenuhi barang itu. Miris kita sebagai Bawaslu. Nah ini sebenarnya otokritik untuk kita semua. Bahwa benar apa yang disampaikan, saya setuju dengan beberapa yang disampaikan oleh Bung Alpitra Salam tadi, bahwa memang harus ada perubahan yang agak mendasar gitu. Bahwa karena kita ini cantelannya gitu ya. Saya setuju dengan itu, tapi ada beberapa hal yang juga kita harus pahami bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu ini kan dibentuk undang-undang ya. KPU Bawaslu. Oke, itu kurang lebihnya. Yang kedua, saya ketika pertama jadi KPU waktu itu 2008. Sebelumnya saya PPK. Masuk saya jadi KPU, gaji saya itu 2.900.000 kotor. Dipotong pajak. Pakai amplop tebal dia, nggak pakai transfer kayak sekarang, Bang Nelson. Nah, jadi waktu itu setelah 3 hari terima gaji, datang lagi amplop ini Bung. Pokja ini Pak, katanya, waduh kok enak ya. Jadi KPU ini sudah dapat gaji, dapat pokja lagi kan. Karena saya dulu di Walhi ya, jadi kalau kita ke masyarakat itu nggak ada transport, nggak ada apa-apa gitu. Sudah dapat gaji, dapat transport lagi gitu kan, pokja. Akhirnya pokja itu hampir lebih banyak dari gaji. Nah, maksud saya, ada situasi yang disampaikan Pak Dr. Stephen tadi, ketika masuk di KPU, ada 2 kamar, kamar komisioner dan kamar sekretariat. Nah seringkali soal itu muncul ketika komisioner bersikap administrator gitu. Jadi pegawai dia, sebaliknya kadang, ini sekretariat kayak komisioner, ini kan keliru fatal itu. Nah kalau menurut saya, untuk memotong mata rantai itu, kita kembalikan ke prosedurnya. Hei komisioner, Anda ini tugasnya policy maker, ambil kebijakan, itu yang eksekutor. Nah ketika saya dari KPU pindah ke Bawaslu, beda lagi bro. Nah dulu saya di KPU, nggak ada pimpinan itu, biasa saja. Ayo siap ketua, ketika saya masuk Bawaslu, siap pimpinan. Loh kok lain ini, ada aura yang berbeda. Pak Nelson sangat paham, Bu Ida atasan saya waktu itu, saya ingat nyusun jawaban, sampai mau diinjak sama Bu Ida. Kita tidur di bawah lantai, Bu Ida bangun kita pagi-pagi tuh. Nyusun keterangan dan kalau jadi KPU itu kita nyusun keterangan itu kan fotokopi di Jalan Pramuka sendiri. Kalau jadi Bawaslu lebih enak Pak. Kita bawa staf bro, fotokopi tinggal nunggu. Kalau KPU itu monggo sendiri dia, nenteng sendiri dia fotokopi. 24 jam harus jaga itu.
Nah itu teman-teman sebagai KPU dan Bawaslu kita harus punya main itu. Jadi nggak mungkin penyelenggaraan pemilu atau pilkada ini akan berintegritas kalau semua saling salib. Semua saling, nggak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tes. Oke, terima kasih pada Bawaslu NTB ya. Sesuai dengan tema kali ini adalah manajemen perubahan dan kepemimpinan. Saya ingin melihat bahwa saya yakin kepemimpinan Bapak Ibu bagus, tapi bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa melembagakan budaya yang sudah Bapak Ibu bangun, yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bagaimana biar nanti kelanjutannya anggota-anggota Bawaslu di periode-periode selanjutnya tetap bisa mewarisi pola manajemen atau kepemimpinan yang Bapak Ibu miliki. Jadi, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini berbicara terkait dengan manajemen perubahan kepemimpinan yang sudah disampaikan, dipresentasikan oleh tim dari mana itu tuh NTB ya. NTB ada beberapa hal yang harus saya soroti terkait dengan kalau berbicara soal manajemen perubahan itu tentu harus terukur. Terukur itu yang dalam arti sebelumnya bagaimana, targetnya seperti apa, realitanya bagaimana, dan capaiannya harus seperti apa. Nah itu yang harusnya disampaikan oleh teman-teman semua gitu kan. Karena bagaimanapun juga ini tanggung jawabnya sangat spesifik, bicara soal manajemen perubahan dan gaya kepemimpinan gitu kan. Itu kan sebenarnya teman-teman harus bisa mempresentasikan secara jelas. Harus ada perbandingan sebelumnya seperti apa, sudahnya bagaimana. Tata kelola organisasi, kalau sebelum regulasi dari payung hukumnya dari mana, misalkan undang kepemiluan, ke Perbawaslu, ya bisa dibedah dari situ. Bagaimana kita harus bisa mengadopsi, kita apresiasi bahwa Bawaslu sejauh ini memiliki catatan dalam reformasi birokrasi, memiliki catatan yang baik, lumayan baik ya, signifikan berapa, 20% kenaikannya. Pokoknya setiap tahun itu mengalami lebih baik dibandingkan penyelenggara pemilu yang lain. Nah di sini saya harapkan bahwa terkait dengan tata kelola khususnya manajemen perubahan itu bisa dipetakan, diterjemahkan oleh teman-teman semua bagaimana capaian yang sudah dicapai, perubahan signifikan, bagaimana kualitas manajemen organisasi Bawaslu itu nyampe di provinsi dan bisa didistribusikan itu bisa selesai. Karena ini kita sudah tahapannya sudah selesai, produknya sudah ada gitu kan. Ini sekarang teman-teman sebenarnya bisa merefleksi dari situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Gios sama Ibu Raffi. Bu Raffi tadi menekankan soal harus terukur dan juga harus patuh dengan peraturan undang-undangan. Terkait dengan manajemen perubahan, mestinya juga harus kita ada dua bentuk perubahan saya kira yang perlu juga harus dijelaskan itu. Pertama, apakah perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan tentu dengan yang berimplikasi terhadap gaya pengawas atau gaya kepemimpinan, termasuk juga bagaimana cara-cara Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan berbagai upaya yang harus dilakukan. Atau apakah Bawaslu sendiri yang harus menciptakan perubahan yang diharapkan dari proses pekerjaan Bawaslu. Kalau saya mengatakan Bawaslu harus melakukan perubahan terhadap masyarakat dalam kondisi kita sekarang. Tapi tetap juga memang kalau manajemen perubahan, kalau itu karena menghadapi situasi di luar sehingga harus menyesuaikan diri dengan itu memang harus juga dilakukan. Cuma tadi harus dijelaskan dulu mana sebenarnya yang mau dilakukan Bawaslu. Apakah sekedar perubahan menghadapi perubahan yang di luar atau memang Bawaslu harus melakukan perubahan. Dan bagaimana memanajemennya itu. Karena hidup ini kan selalu harus ada perubahan dan kita juga harus melakukan perubahan demi perubahan untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Jadi Bawaslu sekarang seperti tadi sudah saya ingatkan bahwa Bawaslu adalah mengawasi pemilu supaya berlangsung secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kan gitu kan? Situasi masyarakat kita seperti ini. Model pemilu kita semakin lama semakin tidak demokratis. Tentu Bawaslu harus melakukan perubahan supaya menjadi demokratis. Nah itu mungkin perlu juga ditegaskan soal itu. Nah soal gaya kepemimpinan tentu harus efektif. Di Bawaslu itu kan Bawaslu, KPU dan komisi-komisi yang lain kan ada namanya kepemimpinan kolektif kolegial. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri-sendiri. Dan sedapat mungkin putusan itu jangan dibuat dengan cara voting.
Karena kalau voting berarti ada sesuatu yang terjadi di bersama Bawaslu. Dan yang saya dengar yang hubungan antara Bawaslu, komisioner dengan lembaganya adalah ini mungkin saya nggak apa-apa kita terbuka saja dan mudah-mudahan sudah semakin berkurang ya. Berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Di satu sisi ada sekretariat merasa dia harus mengelola anggaran karena sebagai kuasa pengguna anggaran. Di sisi lain ada juga di beberapa tempat komisioner Bawaslu sendiri mengkapling-kapling bahwa dia harus melakukan ini, harus melakukan ini. Sehingga ketika pengambil ada kepentingan-kepentingan yang saya tidak mengatakan kepentingan pribadi, tapi bisa katakanlah sebagai kepentingan divisi misalnya. Itu sesuatu yang menurut saya akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk juga kekompakan komisioner dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang lain itu ya itu juga harus lebih jelas dibikin ya. Karena kan banyak sekali juga perubahan yang terjadi, nama juga dalam masyarakat pasti banyak tapi yang mau yang mau direspon itu perubahan seperti apa, harus ada identifikasi juga terhadap perubahan itu. Itu dulu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Setahu saya manajemen perubahan itu adalah organisasi. Sebab Anda bukan manajemen di luar organisasi. Jadi manajemen perubahan artinya ke dalam yang berubah. Eksplorasi dulu di dalam sehingga akan melahirkan semacam komitmen untuk terjadinya perubahan. Nah, kalau itu sudah dicapai, maka muncullah perencanaan perubahan. Tadi Mas Alpitra itu udah begitu bagus. Ini Bawaslu sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi tidak postur seperti ini. Dia ambil Korea, kan itu tadi, Korea. Jadi kalau udah ada eksplorasi terhadap semua keberadaan Bawaslu, baru muncul komitmen itu, lalu akan terjadilah perubahan. Anda tidak menjadi manajer di masyarakat, tapi manajer di organisasi Bawaslu. Manajemen perubahan berarti Anda mau mengubah keberadaan Bawaslu. Jadi ini yang agak kita belum dapatkan secara baik. Jadi setelah itu nanti akan ada sampai pada fase-fase integrasi. Nah, apakah memang tidak tawaran tadi, mari kita bikin format Bawaslu ini setara MA. Bagaimana itu? Saya kira luar biasa momentum ini bagi seluruh provinsi, kabupaten, kota yang dibuka oleh Bawaslu RI sekarang. Ini hal yang sangat baru, yang sangat bagus. Apalagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang masih diambang-ambang sekarang di Komisi 2. Apakah balik untuk ad hoc atau apa kan belum. Tapi putusan MK sudah ada. Jadi ini yang saya kira. Kalau yang seperti ini saya pikir Stephen Habits-nya Stephen Covey ya. Begin from the end in mind. Mulailah kalau mau manajemen perubahan, mulai dengan memulainya dengan akhir yang ada di kepala kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi tim dari Bawaslu Provinsi NTB dan tadi juga saya lupa gitu ya untuk mengapresiasi juga tim dari Papua itu yang memberikan juga kesempatan kepada komisioner yang perempuan untuk ikut terlibat di dalam presentasi ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang saya pahami di dalam proses ini, Bawaslu itu mempunyai sebuah kebijakan, ya, ingin melihat bagaimana sebetulnya konsep ya modul-modul dan juga panduan-panduan yang sudah diterbitkan itu kemudian diimplementasikan oleh jajarannya ya, terutama di sini adalah KPU Bawaslu Provinsi.
Nah kemudian dari implementasi kebijakan Bawaslu itu kemudian ingin tadi ada daerah-daerah gitu ya yang mempunyai praktek baik gitu ya, yang bisa kemudian menjadi role model atau bisa diadopsi oleh daerah yang lain. Nah komentar saya dari modul atau panduan yang sudah diimplementasi oleh Bawaslu Provinsi, menurut saya yang pertama adalah bagaimana Bawaslu Provinsi itu punya skill gitu ya untuk tadi menggunakan bahasa yang lebih membumi, karena kan panduan yang dibuat oleh Bawaslu itu kan bahasanya langitan ya. Jadi menurut saya nggak harus itu dibacakan letterleh gitu ya, tapi bagaimana bisa dibahasakan dengan bahasa sendiri, gitu, bahasa yang lebih teknis. Dan kemudian yang kedua sesuai dengan temanya bahwa bagaimana kepemimpinan komisioner Bawaslu di provinsi ini mampu mewujudkan pengawasan yang lebih efektif gitu ya. Nah, tapi saya menyimak gitu ya dari awal sampai akhir, saya belum menemukan datanya. Sebetulnya berangkat dari kondisi yang seperti apa gitu ya. Kondisi existing berkaitan dengan tadi problem kepemimpinan yang belum berhasil untuk melakukan kerja-kerja pengawasan yang efektif di NTB. Kan harusnya berangkat dari data itu. Nah dari data itu kemudian digunakan sebagai pijakan untuk membuat sebuah perencanaan gitu ya. Jadi kalau kondisinya A, maka kita harus melakukan tadi ya skema-skema 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana skema-skema itu dijalankan sehingga kemudian mampu tadi ya mewujudkan harapan pengawasan yang lebih efektif. Nah, pengawasan yang lebih efektif itu yang seperti apa? Apakah kemudian dengan program kegiatan yang dilakukan Bawaslu itu tidak perlu lagi gitu ya mengeluarkan rekomendasi, orang sudah menyadari untuk melakukan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga tidak muncul gitu ya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Apakah seperti itu? Nah kemudian dari 3 gaya kepemimpinan saya baru menemukan satu ya tentang pengalaman di NTB ini tentang situasional dan kemudian bagaimana respon ya respon dari pimpinan gitu untuk menyelesaikan atau mencari solusinya. Tetapi tentang bagaimana gaya kepemimpinan yang demokratik, yang transformatif, yang tadi ya mampu mewujudkan tadi pengawasan yang efektif itu yang seperti apa, itu belum juga muncul. Jadi sekali lagi ini hanya komentar, tidak usah terlalu dibuat beban ya. Apalagi dibawa ke hati. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada NTB yang endingnya gitu ya, pemilunya bisa berjalan dengan baik di sana dan tentu ini tidak terlepas dari peran dari Bawaslu Nusa Tenggara Barat tadi ya dengan segala dinamikanya tadi ya. Nah, oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Pertama tentu apresiasi namanya apa pendapat. Ya kami punya apa pendapat kira-kira seperti itu dan tim juri memiliki pandangan yang berbeda. Ya insya Allah itu akan bisa memperkaya ya. Tapi begini, saya secara pribadi maupun kita ya secara kelembagaan, karena kepemimpinan di penyelenggara pemilu ini kan bukan kepala ya, tapi ketua. Jadi tidak ada yang punya otoritas ini di bawahnya ini gitu, karena kita kepemimpinan kolektif kolegial. Nah
saya ingin dulu ya membayangkan ketika saya akan masuk Bawaslu itu, saya mau semes itu semua pelanggar-pelanggar pemilu itu. Tapi ketika saya masuk di Bawaslu, ya tidak seperti itu dia ternyata. Bahwa yang salah kita tindak, yang benar kita kasih reward. Ya tidak begitu dia ternyata. Nah sehingga memang kalau kami akan mengukur output secara kolektif, sampai saat ini menurut sepengetahuan saya, kami belum pernah mengukur itu. Nah, yang bisa menjadi indikator apakah kepemimpinan itu bisa lebih baik atau tidak, yang menjadi ukuran kami adalah akhirnya pada personal masing-masing. Saya contohkan konkret. Misalnya dulu ketika pimpinan Bawaslu provinsi ke daerah dijamu yang mewah, gitu kan? Dulu. Tapi ketika kami, ya insya Allah jangan diada-adakan. Itu kan sederhana, tapi seperti yang disampaikan Bung Aib tadi, harus ada kiat-kiat kecil untuk merubah hal yang besar. Percuma saja juga kami akan menyampaikan bahwa kami sudah punya poin sekian, tapi di atas kertas. Di atas kertas, karena saya yakin apapun teori itu, ilmu itu kalau tidak diamalkan dia menjadi omong kosong semua. Karena alat ukur untuk menilai apakah teori ilmu itu dia berhasil atau tidak adalah ketika dipraktekkan. Nah, saya ingin bilang kemarin sama teman, bro jangan kita terlalu berdebat masalah hukum karena itu kan ilmu duga-duga, saya bilang. Saya hanya ingin memancing bahwa kita ini yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan perubahan itu paling tidak. Memang ini pernyataan klasik mulai dari diri kita. Yang tadi biasanya misalnya kalau bepergian dikawal pakai SPPD sekian. Setelah itu kalau kita jangan, kan itu sederhananya. Nah kalau kita berharap orang juga akan mengikuti gaya kita. Pertama kita nggak punya alat paksa juga kalau dia bisa ikut atau tidak. Jadi kalau menurut saya hanya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Jadi kalau untuk menggambarkan bahwa Bawaslu NTB titik startnya dari -1 kemudian sekarang sampai +10, saya belum bisa mempertanggungjawabkan untuk itu. Nah jadi saya pikir seperti itulah komentar kami dari Bawaslu NTB. Memang materi yang dibikin oleh teman-teman ini tidak cukup ya, karena kemarin teman-teman kita membuat materi ini kan berangkat dari modul yang diberikan, sehingga kesannya bahwa harus mengikuti alur itu. Nah tetapi saya secara pribadi memang agak susah kalau mengikuti alur itu, karena apa yang di kepala saya itu kalau saya tidak tuangkan itu agak tersiksa saya. Jadi saya harus menyampaikan apa yang ada di kepala saya. Jadi saya tidak ingin otak saya juga terjebak dengan narasi-narasi yang baik penyampaiannya tetapi ya bla 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 gitu kan. Saya pikir itu dari saya bukan mau menanggapi, tapi itulah kondisi atau realitas yang ada di kami Bawaslu. Saya berharap Bawaslu ini ke depan bisa lebih baik. Terima kasih.